Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa senantiasa menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi As-Sunan Al-Yawmiyah ya, hadiah terindah terkait dengan sunnah-sunnah harian ya. Di sini adalah sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan di sebelumnya muqaddimah daripada kitab ini. Kemudian di sini disebutkan oleh pengarang arba'una darsan fi sunanin an-nabi al-yawmi ya al-yawmiyah. Jadi ada 40 pelajaran terkait dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Jadi ini merupakan gambaran daripada kitab ini, bahwasanya pengarang di sini akan menyebutkan 40 tema pembahasan tentang sunnah-sunnah harian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Beliau mengatakan di sini ada'u baina yadika akhil qari taqsiman li hadzal kitab ala 40 darsan mura'iyan tarabutul mawdu' qadar mustata'. Jadi pembaca yang budiman, saya telah menuliskan dalam kitab ini ada 40 pelajaran dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lain ya, dan beliau menyebutkan bahwasanya setiap tema itu dijelaskan sekitar 5 halaman ya, untuk mudah dipelajari ya, tashilan litanawilha ala iddati majalis fil masajid wa majalis dzikr wa tadarus. Jadi ini untuk memudahkan untuk mempelajarinya ya dalam berbagai macam majlis di masjid, majlis dzikir ya, majlis untuk saling mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga dengan halaqah-halaqah tahfidz atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah keluarga dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan 40 poin ini ya. Juga sebagai pembukaan daripada pertemuan ini ya, kita jelaskan sedikit tentang makna sunnah itu ya, karena pelajaran kita ini tidak bisa dilepaskan dari perkara yang disebut dengan sunnah ya. Dan kita sudah mendengarkan bahwasanya apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebutkan di sini berkaitan dengan definisi as-sunnah di sini. As-sunnatu fil asl hiya kullu ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah ya. Sunnah di sini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ya, qaul,
berupa perbuatan, fi'il, berupa persetujuan, takrir, atau sifah, ya, atau dia bersifat sifat atau karakter dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqiyatan, baik itu bersifat karakter yang bersifat khalqi, ya, dari sisi penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah yang bersifat fisik, au khuluqiyah, atau hal yang bersifat khuluqiyah, karakter, ya, karakter yang dipraktekkan atau disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna sunnah secara umum. Ya. Nah, sekalipun kalau kembali kepada makna bahasanya, as-sunnah itu bermakna tariqah, ya, atau jalan atau metode, ya, metode. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz." Beliau bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya, tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya, ya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, dan hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi gerahan. Nah, di sini yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tariqah, metode, manhaj, ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para khalifah yang rasyidin, ya, khalifah 4 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya, ya, maka ini secara mutlak dikatakan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada ulama belakangan, utamanya para fuqaha ahli fikih itu membatasi makna sunnah dikaitkan dengan masalah hukum taklifiyah, hukum pembebanan, ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, ya. Suatu amalan atau pekerjaan atau aktivitas yang pelakunya atau orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut akan mendapatkan pahala, sementara orang yang meninggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan hukuman, ya, ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut. Disebut dalam ilmu fikih disebut dengan sunnah atau usul fikih, ya. Ya, sehingga makna sunnah di sini versi ulama fikih itu lebih sempit dibandingkan dengan fikih yang atau sunnah yang dimaksudkan oleh para ulama hadis. Ya, kenapa? Karena apa yang didefinisikan oleh para ulama hadis itu, sunnah itu cakupannya luas. Dia bisa bermakna sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat wajib, bisa juga mencakup sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat tidak sampai pada tingkatan wajib, ya. Jadi apa yang diriwayatkan dari Nabi itu dari perbuatan beliau, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya. Itu semuanya disebut dengan as-sunnah oleh para ulama hadis, ya. Adapun dalam pembahasan fikih maka yang dimaksud dengan sunnah tadi itu, ya. Siapa yang mengerjakan maka dia ada pahala, siapa yang meninggalkan maka dia tidak dihukum, ya, atau tidak mendapatkan siksa karena meninggalkan sunnah tersebut. Nah, inilah yang akan dibahas dalam kitab ini, disebutkan oleh pengarang di sini. Fasunnatu ala hadzal maqsud hiya ma amara biha syari laysa ala wajhi al-ilzam wa thamratuha, ya. Hadzal makna huwa al-murad fi hadhihi al-waraqat. Jadi inilah yang masuk dalam makna yang diinginkan dalam lembaran-lembaran ini, maksudnya dalam kitab ini. Ini sunnah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bukan dalam bentuk keharusan, ya. Wa thamratuha, yang mana konsekuensinya adalah annahu yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, yang mana orang yang mengerjakannya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disiksa karena meninggalkan hal tersebut.
Ya, sekalipun ini berkaitan dengan perkara yang sunnah dalam hal fikih atau berkaitan dengan pembahasan fikih, namun perlu kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwasanya sesuatu yang dianggap sunnah ini, ketika kita tidak lagi membedakan antara yang sunnah dengan wajib, maka ini merupakan bentuk pengamalan dan kesadaran dalam jiwa kita, yang mana kita ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membedakan antara yang sunnah dengan wajib. Bahkan semakin banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan semakin membuat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka ketika mendapatkan ada perintah, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak bertanya lagi apakah ini hukumnya wajib ya Rasulullah atau hukumnya sunnah ya Rasulullah. Mereka langsung kerjakan. Ya, apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang diucapkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka mereka langsung terapkan dalam kehidupan mereka tanpa banyak bertanya, ya apakah hukumnya wajib atau sunnah. Dan kalau mereka mengamalkannya, maka mereka akan senantiasa komitmen dan istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihat di sini beberapa contoh dari semangat ya para salaf. Ya, salaf ini adalah orang terdahulu dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka begitu bersemangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Ya. Yang pertama disebutkan di sini riwayat disebutkan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Nu'man bin Salim, ya, diriwayatkan dari Nu'man bin Salim an Amr ibn Aus, ya, diriwayatkan dari Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Qala haddatsani Ambasah ibnu Abi Sufyan. Ya, dia mengatakan Ambasah bin Abi Sufyan telah menceritakan kepada saya, qala sami'tu Ummah Habibah. Dia mengatakan saya mendengarkan Ummah Habibah. Ya, Ummah Habibah ini adalah merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anha. Taqul, ya, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan. Jadi perkataan Ummah Habibah, dia mengatakan saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat sebanyak 12 rakaat, ya, dalam setiap hari atau dalam satu hari satu malam, maka akan dibangunkan baginya dengan salatnya itu sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan salat sunnah rawatib. Ya, jumlahnya 12 rakaat. Ini kalau kita tafsil atau kita rincikan itu yang mana termasuk 12 rakaat, disebutkan dalam hadis ini dalam riwayat yang lain bahwasanya itu adalah salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah atau sebelum salat subuh. Ini disebut dengan salat sunnah rawatib muakkadah, salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, yang berjumlah 12 rakaat. Ini diriwayatkan dari Ummu Habibah. Sekalipun ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar, itu hanya 10 rakaat. Ya, tapi 12 rakaat ini ada jaminannya bahwasanya siapa yang menjaganya dalam sehari semalam, maka akan dibuatkan atau dibangunkan sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini komitmen. Ya, sekalipun dia merupakan amalan yang sunnah, tapi dia tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini waqala Ambasah.
Ya, Ambasah pun berkata, Ambasah ini adalah yang meriwayatkan dari Ummu Habibah hadis ini. Ya, dia mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Dia mengatakan saya pun tidak pernah meninggalkan untuk mengamalkan hadis ini, yakni melaksanakan salat 12 rakaat salat sunnah rawatib semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Amr bin Aus, ya. Amr bin Aus ini seorang sahabat yang meriwayatkan dari Ambasah, ya. Jadi meriwayatkan dari Ambasah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah. Ya. Amr bin Aus mengatakan saya pun tidak pernah meninggalkan mengamalkan hadis ini, yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat, salat sunnah rawatib semenjak saya mendengarkan dari Ambasah. Ya. Kemudian meriwayatkan dari Amr bin Aus, yaitu Nu'man bin Salim juga mengatakan, ya, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Ya. Saya tidak pernah meninggalkan lagi yang namanya salat sunnah rawatib 12 rakaat ini semenjak saya mendengarkannya dari Amr bin Aus. Ini rentetan perawi hadis itu, ya. Mulai dari beberapa orang sahabat, kemudian Ambasah merupakan tabi'in, Nu'man bin Salim yang merupakan orang tabi'in ya, kalau tidak salah ya. Nah, mereka ini ketika meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memastikan dirinya bahwasanya mereka tidak pernah meninggalkan lagi amalan yang telah disebutkan dalam hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka istiqamah dalam menjalankan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, sehingga kita lihat begitu tinggi semangat mereka dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua disebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Fatimah ishtakat ma talqa min ar-ruha fi yadiha wa ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun fantalaqat falam tajidhu walakin Aisyata fa akhbaratha falamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha fa jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana fadhahabna lakum, ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makanikuma faqa'ada bainana hatta wajadtu bardata qadamihi ala sadri thumma qala ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'ukuma an tukabbirallaha arba'an wa salasin wa tusabbihahu salasan wa salasin wa tahmadahu salasan wa salasin fahuwa khairun lakum min khadimin. Wa fi riwayatin qala Ali radhiyallahu anhu ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu wala lailatas siffin qala wala lailatas siffin, ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha, istri beliau yang merupakan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtakat ma talqa minar ruha fi yadiha. Ya, Fatimah di sini itu mengeluhkan dengan bekas di tangannya karena dia bekerja untuk itu menumbuk, ya. Kalau kita kayak menumbuk padi, ya. Kalau pada zamannya beliau itu ya itu biasanya ada kayu yang dipegang kemudian diputar, ya. Jadi biasanya itu membekas di tangan, ya, membekas di tangan, bahkan kadang membuat telapak tangan itu menjadi luka, ya. Ini dialami oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, ya, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika itu ada tawanan yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana tawanan itu? Ya, dalam perang itu bisa menjadi budak, ya, dalam Islam, ya, ketika itu, sehingga
yang dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara otomatis akan berada di bawah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalakat, maka Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa tujuan daripada Fatimah di sini? Ya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendengarkan bahwasanya ada orang yang tertawan dari pasukan musuh yang secara otomatis akan menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Fatimah ingin memintanya untuk menjadi pembantunya. Ya. Falam tajidhu, ya, tapi ketika Fatimah berangkat ke rumah Rasulullah, maka beliau tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin Aisyah, dan Fatimah hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa akhbaratha, maka Fatimah mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang tujuan kedatangan daripada Fatimah di sini. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Fatimah tentunya sudah pulang, akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha, maka Aisyah mengabarkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Fatimah, ya, radhiyallahu anha ke rumah beliau, ya. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, Fatimah mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, maksudnya di rumahnya, ya, di rumah. Wa qad akhadna madaji'ana, dan ketika itu kami sudah tidur, ya. Jadi Fatimah dengan Ali di sini sudah tidur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Fa zahabna nakum, ketika beliau datang kami pun hendak berdiri, maksudnya bangkit dari tidurnya, ya, bangkit dari tidurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikuma, tetaplah kalian berdua di tempat kalian, ya. Jadi keduanya ini tidak disuruh bangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri dan menantunya, supaya tidak merepotkan, ya. Karena biasa kalau bangun, ya, biasanya ada hal-hal lagi yang perlu disiapkan dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, ya, silakan kalian berdua tetap di tempatnya, ya. Faqa'ada bainana, ya, maka Fatimah mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara kami, ya, maksudnya antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hatta wajadtu barda qadamihi ala saddi, sampai saya merasakan sejuknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas dada saya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh duduk di antara Fatimah dengan Ali itu dengan membentangkan kaki di antara keduanya, sehingga ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh dada Fatimah, ya, dan Fatimah itu merasakan sejuknya atau dinginnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, beliau bersabda, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuhuma, ya, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, yaitu lebih baik daripada seorang pembantu, ya, lebih baik daripada seorang pembantu yang kalian minta tadi itu, ya. Idza akhadtuma madaji'ukuma, jikalau kalian hendak untuk tidur, ya, antukabbirallaha arba'an wa salasin, hendaklah kalian berdua itu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebanyak arba'an wa salasin, itu sebanyak 34 kali, ya. Wa tusabbihahu salasan wa salasin, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah. Jadi kalau takbir tadi Allahu Akbar 34 kali, dan bertasbih sebanyak 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, dan seterusnya. Wa tahmadahu salasan wa salasin, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Fa huwa khairun lakuma min khadim, maka sungguhnya zikir ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu, ya, seorang pembantu atau budak. Maka ini yang disampaikan atau dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, ya, bahwasanya kalau kita menjaga ini zikir sebelum kita tidur, bertakbir sebanyak 34 kali, 34, ya, bukan 33, 34 kali, ya, supaya apa? Supaya nanti cukup 100, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 34 kali. Bertasbih 33 kali, ya. Subhanallah, 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 dan seterusnya.
kemudian bertahmid sebanyak 33 kali, alhamdulillah, 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 dan seterusnya sampai cukup 33 kali. Maka di sini terkumpul 34 kali ditambah 33 tambah 33 sama dengan 100. Ya, sama dengan 100. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain berkaitan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ali bin Abi Thalib berkata, ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Maka saya pun tidak pernah meninggalkan wirid tersebut atau zikir tersebut semenjak saya mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah alpa untuk bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali sebelum tidur. Sampai-sampai ada mengatakan, ya qidalahu wala lailatas siffin. Ya. Kalau dikatakan kepadanya sekalipun di waktu malam Siffin. Ya, malam Siffin itu adalah malam peperangan. Siffin ini ya, fitnah yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Ya, maka ada orang yang bertanya, apakah ketika malam Siffin yang ketika itu sangat sibuk mengatur pasukan, ya, atau mengatur siasat dan seterusnya, apakah engkau masih sempat untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Wala lailatas Siffin. Ya, tidak pula ketika malam Siffin itu saya tetap mengamalkan ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi masya Allah, ini menunjukkan bagaimana semangat daripada sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini merupakan bukan sesuatu yang wajib. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini kepada beliau dan kepada Fatimah, maka beliau komitmen dan istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini, wa ma'lum anna lailatas siffin lailatun darat fiha ma'rakah. Ya, dan padahal diketahui dalam sejarah bahwasanya malam Siffin itu adalah malam di mana terjadinya peperangan. Ya, peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Kana Ali radhiyallahu anhu qa'idan fiha, ya, wa ma'a dzalika lam yanshagil an hadhihi sunnah. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin pasukan. Ya, pemimpin pasukan ketika itu menghadapi pasukan daripada Muawiyah. Namun demikian, ya, beliau tidak berpaling dari mengamalkan sunnah ini, ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekali lagi menunjukkan semangat beliau dalam komitmen dan istiqamah dalam menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain. Ini riwayat yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau kita mungkin kehilangan sesuatu yang berharga dari urusan dunia kita, maka kita akan sangat menyesal. Ya. Atau apalagi kalau ketika kita pernah mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari dunia ini, lalu kita sia-siakan peluang tersebut, maka kemungkinan kita akan menyesal. Ya. Bahkan menyesal dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Ya. Tapi pernahkah kita merasa menyesal ketika terluput untuk melakukan suatu amalan, yang mana amalan ini adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita merasa menyesal ketika kita melewatkan satu momen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau tidak pernah, itu menunjukkan bahwasanya hati kita dalam keadaan kurang baik, ya, karena hati kita sedang tidak semangat, ya, dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang pernah terjadi pada salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau salah sangka dan mengira bahwasanya amalan yang beliau tinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau mengetahuinya, maka beliau menyesali perbuatan beliau yang meninggalkan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di sini ceritanya. Dalam hadis ini disebutkan, karena
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli 'ala al-janazah thumma yansarifu. Ya, jadi pernah Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar ini merupakan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Itu kebiasaannya itu adalah ketika menyolati jenazah, ya, setelah selesai menyolati jenazah, maka beliau meninggalkannya, maksudnya ya tidak ikut melayat sampai selesai dikuburkan, ya. Wala yatba'uha dhannan anna hadha huwa kamalus sunnah, ya, dan dia tidak ikut untuk melayat sampai selesai dikuburkan, ya. Kenapa? Karena beliau memandang bahwasanya ya kalau sudah menyolati itu sudah sempurna sunnahnya. Walam ya'lam bil fadli al warid fi ittibaiha hatta tudfana. Ya, dan beliau belum mengetahui tentang keutamaan yang didapatkan ketika mengikuti jenazah sampai selesai dikuburkan. Ya, sampai selesai dikuburkan. Falamma balagahu hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu nadima ala fawatis sunnati wa ta'ammal madza qala. Ya, tapi ketika didatangkan kepada beliau riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang keutamaan melayat jenazah sampai selesai dikuburkan, maka Abdullah bin Umar sangat menyesal, ya, dengan terlewatkannya kesempatan untuk menjalankan sunnah tersebut, ya. Dan coba kita lihat dalam hadis bagaimana perkataan beliau ketika melewatkan kesempatan seperti ini. Ya, diriwayatkan dari sahabat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Amir bin Sa'ad di sini pernah duduk di samping Abdullah bin Umar, ya. Ittala'a Khabbab sahibul maqsurah faqala Abdullah ibn Umar, ya, faqala ya Abdullah ibn Umar ala tasma ma yaqulu Abu Hurairah, ya. Maka Abdullah bin Khabbab di sini, atau Khabbab di sini mengatakan, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan, Amr bin Sa'ad di sini duduk bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba datang Khabbab, ya, kemudiannya Khabbab bin Aras, ya. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau tidak mendengarkan perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya, ya, beliau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani min ajr kullu qiratin misla Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu min al-ajri misla Uhud. Ya. Maka di sini Khabbab meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya, ya, dari rumah jenazah tersebut, ya, wa shalla 'alaiha, kemudian dia menyolati jenazah tersebut, summa tabi'aha, ya, kemudian dia mengikutinya hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, kana lahu qiratani min ajr, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, ya, 2 qirat dari pahala. Kullu qiratin misla Uhudin, ya, setiap qirat ini besarnya pahala itu seperti besarnya gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan siapa yang salat atas jenazah tersebut, summa raja'a, kemudian dia pulang, kana lahu minal ajri misla Uhud, dia hanya mendapatkan pahala seperti Uhud saja besarnya. Artinya bukan 2 qirat, ya, tapi 1 qirat saja, 1 qirat. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau kita melayat jenazah, ya, kita mengikutinya di rumahnya sampai selesai disolati di masjid misalnya, ya, kalau hanya sampai di situ kita pulang, kita mendapatkan 1 qirat saja, ya, 1 qirat
Ya, satu sebagian ulama mengatakan bahwasanya satu kirat itu adalah sebanding dengan menginfakkan emas yang besarnya seperti gunung Uhud besarnya. Ya. Kalau kita mengikuti atau melayat si mayit ini sampai selesai dikuburkan, maka kita mendapatkan 2 kirat. Ya, dua kirat. Nah, ketika Abdullah bin Umar mendengarkan ini, hadis ini, qala fa arsala Ibnu Umar khabbaban ila Aisyah yas'aluha an qauli Abi Hurairah. Ya, lalu Abdullah bin Umar mengutus Khabbab di sini kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya kepadanya tentang apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah benar atau tidak. Tsumma raja'a ilaihi fayukhbiruhu ma qalat. Ya, kemudian Khabbab di sini kembali lagi kepada Abdullah bin Umar dan mengabarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa akhadha Ibnu Umar ya qabdatan min hasa al-masjid yuqallibuha fi yadihi. Ya. Maka ketika itu Abdullah bin Umar itu mengambil satu genggam dari pasir atau dari kerikil dari masjid, ya, karena dulu pada zaman Nabi ya masjid itu kan, atau pada zaman sahabat itu belum ada kayak sekarang ya, kayak marmer atau kayak tegel, itu belum ada, langsung tanah, sehingga di situ ada kerikil juga, ya. Maka Abdullah bin Umar mengambil kerikil itu, kemudian yuqallibu fi yadihi. Jadi Abdullah bin Umar itu membolak-balikkan kerikil itu di tangannya, ya, di tangannya. Bisa juga seperti ini, ya, ya. Itu karena yuqallibu fi yadihi. Hatta raja'a ilaihi Rasul, sampai Khabbab yang diutus ini kembali kepada beliau membawa berita dari Aisyah radhiyallahu anha. Faqala qalat Aisyah sadaqa Abu Hurairah. Maka Khabbab di sini diutus oleh Abdullah bin Umar, dia mengatakan sadaqa Abu Hurairah, ya, telah benar apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, maksudnya kalau mengikuti atau melayat jenazah sampai selesai dikuburkan, maka kita akan mendapatkan pahala 2 kirat. Nah, sementara yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar itu hanya menyalatkan. Setelah selesai disalatkan, dia sudah pulang, tidak ikut mengantar sampai ke kuburannya. Ketika mendengarkan pernyataan itu, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya, disebutkan dalam riwayat ini, fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ard, yadihi al-ardah. Thumma qala laqad farratna fi qararit katsirah. Ketika yang mendengarkan, ya, Abdullah bin Umar mendengarkan tentang pernyataan daripada Khabbab yang membawa kabar dari Aisyah dan membenarkan perkataan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Umar ketika itu melemparkan kerikil itu ke tanah, ya, ke tanah. Ya, biasa kalau ya, mungkin kayak menyesal dan agak kesal, ya, karena dia telah meninggalkan begitu banyak amalan, ya, tidak ikut melayat jenazah sampai selesai dikuburkan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan laqad farratna fi qararir atau fi qararit katsirah. Ya, sungguh kita telah membuang-buang begitu banyak kirat. Ya. Kita telah membuang-buang begitu banyak kirat, ya, atau emas yang setara dengan gunung Uhud. Ya, bayangkan, ya, kalau kita mungkin anggap biasa-biasa saja karena tidak pernah kita melihat emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Ya, jangankan seperti gunung Uhud, ya, 1 kilo saja kita, ya, jarang-jarang melihat. Ya. Nah, ini para sahabat, ini sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar, ketika beliau sudah terbiasa sebelumnya hanya menyalati mayit kemudian meninggalkannya, ya, dan tidak ikut menguburkan mayit tersebut, maka beliau sangat menyesal. Ya. Kenapa? Karena sudah sering beliau menyalati mayit dan tidak mengantarkannya ke kuburan. Dan dia mengatakan kita telah kehilangan begitu banyak kirat. Ya. Ya, maksudnya kesempatan untuk mendapatkan kirat tersebut. Ya, namun sekali lagi tentunya ini lahir dari semangat dari Abdullah bin Umar dalam menerapkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau menyesal kenapa tidak tidak mengetahui dari awal tentang keutamaan tersebut. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, ya, Imam An-Nawawi mengomentari daripada kisah ini, beliau mengatakan wa fihi ma kana as-sahabatu alaihi min ar-raqbati fi at-ta'ati hina yablughuhum
Hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki semangat yang begitu tinggi dalam ketaatan ketika sampai kepada mereka perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'assuf ala ma yafutuhum minha, dan mereka sangat bersedih ya ketika mereka tidak bisa mengamalkan sunnah tersebut. Wa in kanu la ya'lamun izama mauqi'ihi, ya sekalipun mereka tidak mengetahui tentang keagungan kedudukan daripada amalan tersebut. Ya kan, kita kadang kalau kita baru mendapatkan sebuah dalil yang menunjukkan keutamaan atas sebuah amalan, ya biasanya kita biasa saja responnya, mengatakan wah bagus diamalkan ini. Ya, tapi tidak pernah kita berpikir ke belakang bahwasanya kenapa tidak dari dulu saya ketahui keutamaan ini sehingga saya bisa mengamalkan semenjak dahulu. Ya, para sahabat tidak seperti itu. Mereka justru menyesali kenapa baru tahu ilmunya, ya kenapa baru tahu keutamaannya, ya tidak dari dahulu sehingga mereka bisa mengamalkannya. Itu mereka menyesali, sehingga ketika mereka sudah mengetahui itu, mereka punya ta'ahud dan azam yang kuat dalam dirinya. Ada semacam penguatan, ada semacam penyemangat dan tekad yang buat dalam hatinya untuk senantiasa mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini riwayat yang ketiga ya dari semangat para salaf dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini yang riwayat selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga ya. Dalam Sahih Bukhari sebutkan dalam nomor hadis di sini hadis yang ke-5479, dalam Sahih Muslim dalam nomor hadis 1954 ya. Nah, diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu ya, anna qariban li Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu hazafa qala fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hazafi ya, naha anil hazafi wa qala innaha la tasidu saydan wa la tankau aduwan walakinnaha taksiru sin wa tafka'ul ain. Qala Mu'adz faqala uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa tahrifu la ukallimuka abadan. Ya. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan anna qariban li Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu hazafa. Jadi pernah ada kerabat ya atau keluarga dekat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu itu melakukan hazaf. Ya, hazaf itu disebutkan di sini ramyul insan bihasatin aw nawatin wa nahwiha. Ya, ini maksud dengan hazaf di sini adalah melempar manusia atau melempar orang lain dengan kerikil atau dengan biji kurma. Ya, melempar dengan biji kurma. Itu disebut dengan hazaf. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkataan dari Abdullah bin Mughaffal yang mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari hazaf. Ya. Jadi Abdul bin Mughaffal ketika melihat keluarganya ada yang melempar orang lain dengan biji kurma atau yang kerikil, dia melarang, dia mengatakan jangan berbuat seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan hazaf, yang melempar orang dengan cara seperti itu. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha la tasidu saydan, sesungguhnya hal itu tidak bisa dipakai untuk menangkap burung ya. Wala tanka'u aduan, dan tidak bisa juga melumpuhkan musuh. Walakinna taksirus sin, hanya saja dia bisa mematahkan gigi ketika kena gigi ya. Wa tafka'ul ain, atau dia bisa mencungkil mata atau mengeluarkan mata ketika kena mata. Merusak mata ya. Qala fa'ada, maka Sa'id bin Jubair mengatakan ternyata keluarganya itu mengulang kembali ya, melempar dengan kerikil atau dengan biji kurma itu. Faqala uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa tahzifu la ukallimuka abadan. Ya, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan
saya menyampaikan kepadamu tentang sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang untuk melakukan hazab seperti ini, lalu engkau melakukannya lagi, maksudnya engkau menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau dilarang oleh Nabi SAW, la ukallimuka abadan, saya tidak akan berbicara kepadamu ya selama-lamanya. Ya. Artinya di sini saking tingginya semangat daripada Abdullah bin Mughaffal dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, beliau tidak menginginkan kalau ada yang menyelisihi sunnah tersebut. Nabi SAW melarang orang untuk melakukan hazaf, ya, melakukan melempar orang dengan kerikil atau dengan biji kurma, ya. Karena itu adalah perbuatan sia-sia, ya, hanya bisa mencederai orang. Ya, kalau dikatakan juga mau berlatih untuk menyerang musuh, kata Rasulullah SAW, itu juga tidak bisa melumpuhkan musuh. Kalau dikatakan berlatih untuk menangkap binatang, itu juga tidak bisa dipakai untuk menangkap hewan buruan, ya, sehingga itu adalah perbuatan sia-sia. Maka ketika keluarga daripada Abdullah bin Mughaffal ini mengulang kembali perbuatan tersebut, maka Abdullah bin Mughaffal sangat marah sampai mengatakan, saya tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Ini merupakan tentunya adalah semacam ancaman dari Abdullah bin Mughaffal kepada keluarganya itu supaya tidak mengulang kembali perbuatan tersebut, karena itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, padahal kalau kita lihat perbuatan yang sepele, kadang orang main-main melempar orang dengan kerikil atau melempar dengan biji kurma, ya, atau yang lainnya yang dianggap sebagai candaan, ya. Tapi di sini Abdullah bin Mughaffal mengatakan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di sini disebutkan, wa nawajib fi hifazihim ala sunnati wa ta'zimiha kasiratun wa la ajaba faqad kanu ahrasan nasi alal khair. Dan contoh-contoh yang berkaitan dengan semangat para sahabat di sini dalam menjaga dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengagungkan sunnah Nabi SAW sangat banyak. Ya, dan itu tidak mengherankan, ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, ya. Para sahabat itulah orang-orang yang paling semangat dalam melaksanakan kebaikan, apalagi berasal langsung dari Nabi SAW. Wa hakadha ta'assara bihim man ba'dahum minas salafi wal qurunil mufaddalah. Ya, maka begitu juga ini memberikan pengaruh yang besar terhadap generasi yang atas setelah mereka, ya, dan yang maksud dalam qurun al-mufaddalah, ya, masa-masa keemasan, ya, atau zaman yang utama. Ini maksudnya al-qurun al-mufaddalah di sini adalah zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya atba'ut tabi'in. Wa asbat tarikh yusattiru lana mimman tabi'a ulaika rijal fi tamassuk bis sunnah namazidan tushajji'un nafsa 'ala al-hirsi 'ala sunnati wa iktifaiha. Ya, sehingga kita akan melihat, ya, sejarah mencatat untuk kita, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sehingga hal-hal yang seperti ini, contoh yang mereka lakukan itu, ketika kita membacanya, mempelajarinya, itu akan membuat jiwa kita semangat, ya, dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW dan menerapkan sunnah itu dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita perlu untuk membaca sirah atau membaca sejarah daripada para salaf ini, ya, karena mereka kita lihat adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, sehingga ini juga akan berikan dorongan kepada kita untuk senantiasa berupaya menjalankan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wada'a fi kitab wa wada'a kitaba fa hadal Imam Ahmad rahimahullahu taala wada'a fi kitabihil musnad fawqa 40,000 hadisin wa amala biha kulliha. Ya. Nah, sebutkan di sini bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau telah menuliskan dalam kitab beliau kitab Al-Musnad itu lebih dari 40,000 hadis. Ya, beliau menulis lebih 40,000 hadis dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad.
Ya, sekalipun itu setelahnya itu beliau kitab beliau ini disempurnakan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Wa amila biyakullah, dan beliau mengamalkan semua hadis yang beliau tinggalkan. Ya. Jadi Imam Ahmad ini beliau tidak menulis hadis kecuali beliau telah mengamalkan hadis tersebut. Dan itu jumlah hadis yang beliau tuliskan lebih 40.000. Ya. Faqala ma taraktu hadisan illa amiltu bihi. Ya, beliau pernah mengatakan, tidaklah saya meninggalkan sebuah hadis melainkan saya telah mengamalkan hadis itu. Ya. Maksudnya beliau tidaklah melewati sebuah hadis atau menulis sebuah hadis melainkan beliau telah mengamalkan hadis itu dalam kehidupannya. Ini menunjukkan semangat beliau. Walamma qara'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Thayyibah al-Hajjam dinaran. Ya. Jadi ketika beliau membaca sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam. Setelah berbekam, beliau memberikan imbalan kepada Abu Thayyibah. Abu Thayyibah yang tukang bekam, ya. Beliau memberikan kepada tukang bekam ini sebanyak 1 dinar. Qala, maka Imam Ahmad mengatakan ihtajamtu wa a'taitul hajjama dinaran. Ya. Imam Ahmad mengatakan saya telah berbekam dan saya telah memberikan kepada tukang bekam itu sebanyak 1 dinar. Ya, sebanyak satu dinar. Ya. Wa dinar arba'atu gharamat wa rubu'u minaz zahab. Lakin li ajli tadbiqil hadis bazalah al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, padahal 1 dinar itu, 1 dinar ini 1 dinar itu kalau ditimbang dengan emas itu sama dengan 4,25 gram. Ya, 4,25 gram. Ya, mungkin kalau sekarang kita konversi ke bentuk rupiah itu sekitar 4 jutaan. Ya, 1 dinar. Itu boleh berikan kepada tukang jokam. Ya, jadi ketika Imam Ahmad riwayatkan hadis itu bahwasanya Rasulullah ketika dibekam oleh Abu Thayyibah, maka Rasul memberikan kepadanya uang sebanyak 1 dinar. Maka juga diikuti oleh Imam Ahmad. Dia mengatakan, saya pun ketika membaca hadis ini, maka saya langsung berbekam. Ya, kemudian saya memberikan kepada tukang bekam itu sebanyak 1 dinar, yang setara dengan 4 jutaan. Ya, 4 jutaan diberikan kepada orang tersebut. Tapi beliau infakkan hartanya ini demi untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan semangat beliau dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa namajid fi hadas sadat kasiratun, dan contoh-contoh seperti ini ya berkaitan dengan semangat orang terdahulu, generasi awal daripada umat ini sangat banyak. Kemudian di sini mengarang mengatakan nasallallahu an yuhyiya sunnata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qulubina wa litunara min al-fadail atau litunara min al-fadail wal minahi wal qurbi min Allah subhanahu wa ta'ala mastauda'ahu fi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati-hati kita, sehingga kita bisa memperoleh begitu banyak keutamaan dari sunnah beliau, ya, mendapatkan al-minah, ya, ganjaran pahala yang terbaik, wal qurbi minallahi subhanahu wa ta'ala, dan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fattiba'us sunnati atau fabittiba'is sunnati yanalul insanu syarafal mutaba'ah manurul qalbi wa hayati. Ya, kan, dengan mengikuti sunnah inilah, ya, seseorang bisa mendapatkan yang namanya keutamaan dan kemuliaan dalam ittiba'. Dia mendapatkan cahaya dalam hatinya, dan ini merupakan sumber kehidupan daripada hatinya. Di sini tersebutkan perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Atha beliau mengutip perkataan daripada Ibnu Atha, dia mengatakan, man alzama nafsahu adabas sunnati nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Ya, siapa yang mengilzam, ya, mengilzam itu adalah mengharuskan dirinya, ya, adab-adab sunnah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifat. Ya. Wala maqama asyraf min mutaba'atil habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Ya. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada
mengikuti Nabi kita yang tercinta, ya, baik dalam hal perintah-perintahnya, dalam perbuatan-perbuatannya, atau dalam akhlak beliau. Ya, wa qala aidan, dan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan ini disebutkan dalam Istima' Juzul Muslimin atau Juz al-Islamiyah, ya. Tara sahiba ittiba'il amri was sunnati qad kusiya minar ruh atau minar rauh. Ya, engkau melihat orang-orang yang telah mengikuti perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau, mereka telah diberikan pakaian ketenangan, wan nur, ya, dan cahaya, wa ma yatba'uhuma minal halawah, dan apa yang mengikuti keduanya dari ketenangan, cahaya, dan ada yang mengikuti keduanya itu yang berupa halawah kenikmatan dalam hati seorang hamba, wal mahabah, memiliki haibah, ya, karismatik, ya, wal jalalah, kemuliaan, wal qabulu ma qad hurimahu ghairuhu. Begitu juga orang menerima perkataannya yang kadang orang lain susah untuk diterima perkataannya. Kama qala Al-Hasan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan, innal mu'min man ruzika halawatun wa mahabatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya halawah, adanya kenikmatan dalam hatinya, ya, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabah, juga diberikan mahabah, ya, orang lain itu segan dengan dirinya karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, mahabah itu adalah, ya, seperti sifat karismatik yang ada dalam diri seseorang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Ini beberapa hal yang kita bisa petik dari dari pagi hari ini ke pagi, ya, sore, ya, berkaitan dengan pelajaran-pelajaran dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana semangat para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan memudahkan kita semua untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita dan istiqamah di atasnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.